Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulham Ibra dengan NIM 332229. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Definisi ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja keseluruhan perekonomian. Fokusnya adalah pada faktor-faktor agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan moneter serta fiskal. Ekonomi makro berusaha memahami bagaimana berbagai elemen dalam perekonomian yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, definisi ekonomi makro syariah. Ekonomi makro syariah adalah studi tentang perekonomian dari perspektif prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup analisis agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran, tetapi dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi harus bebas dari riba, gharar, dan praktik yang tidak adil, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Selanjutnya, definisi ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan unit-unit ekonomi kecil, seperti rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Fokusnya adalah pada pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Ekonomi mikro juga dapat menganalisis bagaimana harga ditentukan, bagaimana pasar berfungsi, serta dampak kebijakan ekonomi pada perilaku individu dan perusahaan. Selanjutnya, definisi ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah adalah studi tentang perilaku individu atau unit-unit ekonomi kecil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup analisis keputusan rumah tangga dan perusahaan dalam konteks yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba dan praktik yang merugikan. Ada 3 perbedaan ekonomi makro dan mikro. Yang pertama, skala analisis. Yang kedua, fokus utama. Yang ketiga, tujuan. Skala analisis. Pada ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Fokusnya pada keputusan kecil dan interaksi di pasar tertentu. Sedangkan pada ekonomi makro, mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Fokusnya pada indikator agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Yang kedua, fokus utama. Pada ekonomi mikro, analisis permintaan dan penawaran, penentuan harga, dan perilaku konsumen serta produsen. Sedangkan pada ekonomi makro, analisis fenomena ekonomi besar, seperti kebijakan moneter dan fiskal, serta dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, tujuan. Ekonomi mikro memahami mekanisme pasar dan bagaimana keputusan individu mempengaruhi alokasi sumber daya. Sedangkan pada ekonomi makro memahami dan merumuskan kebijakan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Kegiatan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank sentral menetapkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, anggaran negara. Pemerintah merumuskan anggaran yang mencakup pengeluaran dan pendapatan untuk mendukung program pembangunan. Yang ketiga, indikator ekonomi. Pengukuran produk domestik bruto untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, pengendalian inflasi. Implementasi kebijakan untuk menstabilkan harga barang dan jasa di pasar. Yang kelima, program stimulus ekonomi. Pemberian bantuan keuangan untuk merangsang aktivitas ekonomi saat resesi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi mikro. Yang pertama, keputusan konsumsi. Sebuah keluarga memutuskan untuk mengurangi pengeluaran untuk makan di luar dan lebih sering memasak di rumah untuk menghemat uang. Yang kedua, penentuan harga. Sebuah perusahaan kecil menetapkan harga produk barunya berdasarkan biaya produksi dan harga pesaing.
Yang ketiga, permintaan dan penawaran. Seorang petani memproduksi lebih banyak sayuran ketika harga sayuran meningkat, sementara konsumen mungkin membeli lebih sedikit ketika harga naik. Yang keempat, strategi pemasaran. Perusahaan menggunakan iklan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kelima, investasi kecil. Seorang individu memutuskan untuk berinvestasi dalam saham perusahaan tertentu setelah menganalisis laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.